Oke, kali ini kita akan bahas film yang berjudul Now You See Me 2. Melanjutkan ceritanya tentang 4 orang pesulap yang direkrut oleh seorang misterius untuk sebuah misi. Di sini saya tidak akan terlalu banyak berspoiler dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Diperlihatkan New Jersey 1984, di mana di situ diperlihatkan sedang berlangsung atraksi sulap yang menggemparkan, di mana seorang pesulap bernama Lionel Sherik sedang melakukan aksi sulapnya yang sangat berbahaya. Aksi sulap yang dilakukan oleh Lionel adalah meloloskan diri dari suatu box yang dijatuhkan ke sungai. Dan seperti biasa, pesulap kebanyakan tangan Lionel terikat oleh borgol. Tapi kejadian tragis menimpa Lionel. Dia tidak muncul-muncul di permukaan dan akhirnya dia meninggal oleh aksinya tersebut. Sementara ini adalah Dylan. Bukan Dylan yang ini ya. Dylan sangat terpukul oleh kematian ayahnya yang dia saksikan langsung oleh mata kepalanya sendiri. Scene berpindah di mana terlihat seorang pria yang bernama Atlas. Dia menyusuri lorong untuk mencoba menemui orang misterius yang selama setahun terakhir yang memberinya kartu semacam kartu tarot agar dia menunggu instruksi atau semacam tugas yang harus dilakukan. Tapi ketika dia sampai di suatu ruangan, dia mendengar suara dari orang yang selama ini mengarahkan misi kepadanya dan mengatakan jika waktunya hampir tiba dan dia pun disuruh pulang untuk menunggu waktu kapan harus beraksi lagi. Dan terlihat seorang Dylan yang sudah dewasa yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dia adalah salah satu pekerja di kantor FBI di kota tersebut. Dylan sendiri sedang menyelidiki kasus yang sudah lama terjadi, yaitu setahun yang lalu, di mana itu adalah kasus pencurian uang yang dilakukan sekelompok yang disebut Four Horsemen atau 4 penunggang kuda. Dylan sendiri mendalami kasus ini sudah lama sekali sehingga dia sangat yakin sekali dengan penyidikan yang dia lakukan bahwa pencuri itu masih berkeliaran di sekitar kota, dan itu membuat dia meyakinkan penyidikannya. Dan terlihat dia meyakinkan penyidikannya itu pada atasannya. Ketika Atlas kembali ke rumahnya, dia dikagetkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba nyelonong aja masuk di rumahnya. Ternyata wanita itu adalah Lula. Dia ini yang nantinya akan menjadi salah satu anggota Four Horsemen selanjutnya. Sementara ini adalah Jack. Jack sendiri adalah pesulap ahli di bidang permainan kartu. Terlihat dia sedang memainkan kartunya di setiap kegabutannya. Sementara ini adalah Merit. Merit sendiri adalah seorang mentalis yang biasa kita sebut tukang hipnotis atau semacamnya lah. Terlihat mereka ternyata menunggu kedatangan seorang yang ternyata itu adalah Atlas. Atlas ingin mengajak mereka berdua ke suatu tempat untuk menemui Dylan, dan seperti yang sudah saya katakan di sebelumnya, Lula ternyata sudah direkrut oleh Dylan untuk menggantikan Henley yang sudah mati di sequel pertama. Dan hal itu membuat Atlas merasa kesal dan tidak terima. Dan terjadilah perundingan di antara mereka untuk menyusun strategi misi selanjutnya. Kalau bagi kalian yang bingung kenapa Dylan sang anggota FBI bisa bekerja sama dengan Four Horsemen, kalian mesti tonton sequel pertamanya deh. Di situ kalian akan paham posisi Dylan sesungguhnya sebagai apa. Dan terlihat mereka sedang berada di pertunjukan sulap yang cukup megah. Disitulah mereka beraksi dengan keahliannya masing-masing. Sementara Atlas berusaha masuk ke sistem ruang kontrol gedung tersebut. Dan di situ dia berhadapan dengan petugas yang sedang bertugas. Di sini Atlas menggunakan keahliannya untuk mengelabui keamanan. Dia memasang tanda orang dalam gangguan jiwa kepada orang tersebut. Kemunculan Four Horsemen diketahui oleh FBI dan itu membuat mereka untuk merubah rencana mereka. Sementara Dylan dia berusaha mengalihkan dan mengulur waktu sehingga FBI sangat sulit untuk bisa masuk ke ruangan pertunjukan. Tapi usaha mereka tetap gagal dikarenakan ada serangan misterius yang membongkar aksi para Four Horsemen tersebut. Mereka lari ke arah selonjoran yang sudah dipersiapkan, namun ternyata selonjoran itu bukan mengarah ke truk yang mereka inginkan, melainkan mengarah ke dapur di mana banyak terdapat para cook yang sedang memasak. Dan ternyata mereka sekarang sedang berada di Cina dalam waktu sekejap saja, padahal mereka baru saja berada di New York.
Ternyata di situ mereka sudah ditunggu oleh seorang yang mirip sekali dengan Merit. Benar saja, itu adalah saudara kembarnya Merit yang bernama Case. Dan mereka pun dibawa ke suatu tempat dengan rombongan anak buahnya. Scene berpindah dengan Dylan yang sedang bersembunyi dari kejaran FBI, dikarenakan status Dylan yang diketahui membantu para perampokan yang juga dia selidiki selama setahun terakhir. Terlihat Dylan berusaha menghubungi anggotanya dan tiba-tiba panggilan misterius masuk di handphonenya. Ternyata itu adalah Thaddeus yang pernah dia masukkan ke dalam penjara setahun yang lalu. Dan jika kalian nonton sequel yang pertama, kalian pasti juga tahu bahwa Thaddeus lah yang membunuh ayahnya. Kekacauan yang terjadi di gedung juga adalah ulahnya Thaddeus yang ingin balas dendam karena sudah menjebak dan memenjarakannya. Sementara dengan anggota Four Horsemen, mereka dibawa oleh Case ke salah seorang yang akan menjadi bos baru mereka. Dan pria itu adalah Walter Marby, salah satu pemilik uang yang mereka curi, dan hal itulah yang membuatnya memburu mereka setahun yang lalu. Tapi yang mereka tahu, Walter telah mati dan ternyata itulah pengalihan saja untuk menghilangkan identitasnya agar tidak diketahui bahwa dia berambisi menguasai uang perusahaannya yang dilanjutkan oleh kawannya, yaitu Elvin yang dihipnotis oleh Merit sebelumnya. Dan di sini juga Walter menjelaskan bagaimana mereka bisa berada di Cina dalam waktu sekejap saja. Ternyata itu juga sudah direncanakan oleh Walter yang dimana ternyata mereka Four Horsemen sudah dihipnotis menggunakan cahaya sewaktu di selonjoran. Dan itu menyebabkan mereka tidak sadarkan diri hingga mereka dibawa ke Cina dalam waktu yang sangat singkat. Sementara Dylan mencoba mengeluarkan Thaddeus yang sedang masih dalam masa tahanan. Dan itu dia lakukan agar dia bisa mendapatkan informasi di mana para anggotanya berada. Di sini Thaddeus meyakinkan kepada Dylan bahwa bukan dia yang membunuh ayahnya. Tapi hal itu membuat Dylan marah dan hanya mengatakan dia hanya ingin tahu di mana para anggotanya. Sementara dengan anggota Four Horsemen yang sudah direkrut oleh Walter, mereka terlihat sedang menyusun rencana pencurian suatu chip yang akan mereka curi di suatu gedung. Dikarenakan yang mau mereka curi adalah chip, maka keahlian Jack di sini sangatlah diandalkan. Maka karena itu dia mengajari teman-temannya bagaimana teknik menyembunyikan chip yang akan mereka curi nantinya. Untuk memasuki gedung tersebut harus melalui pemeriksaan yang sangat ketat sekali, sehingga itu membuat mereka kewalahan dalam melancarkan aksi mereka. Merit mengalihkan perhatian dan membuat penjaga tidak memperhatikan Jack dan Lula yang mencoba melancarkan aksi mereka. Ternyata misi mereka ini adalah menjiplak semacam perangkat hardware menggunakan kartu yang sudah dipersiapkan, dan Jack dicurigai oleh petugas menyebabkan dia harus digeledah. Sementara di scene ini saya tidak akan bernarasi dikarenakan akan mengganggu kenyamanan kalian dalam menyaksikan aksi sulap yang luar biasa ini. Dan asal kalian tahu, ini adalah aksi yang sering kalian lihat di beranda Facebook yang sering diputar berulang-ulang. Sementara dengan Dylan dan Thaddeus mendatangi toko perlengkapan sulap yang pernah didatangi oleh anggotanya. Terlihat dia melihat box yang persis digunakan oleh ayahnya ketika atraksi terakhirnya dan menyebabkan ayahnya meninggal. Sementara ketika Dylan sedang berbicara dengan pemilik toko itu, Thaddeus masuk ke dalam peti mumi dan menghilang. Akhirnya Dylan menemukan Atlas yang sedang berada di kerumunan orang. Di situ terlihat Atlas tidak ingin bertemu lagi dengan Dylan, dikarenakan dia menganggap Dylan bukan lagi ketuanya dan menganggap Dylan telah membahayakan nyawanya dan horseman lainnya. Mendengar pernyataan itu, Dylan pergi dan tiba-tiba Walter datang meminta salinan chip yang mereka curi. Di sini Atlas diberitahu siapa orang yang menginstruksikan mereka selama ini, dan itu adalah ternyata Walter. Anak buah Walter memaksanya untuk memberikan chip tersebut. Tiba-tiba Dylan datang dan menyelamatkan Atlas sebagai pengalihan. Sungguh sulap yang sangat-sangat mengancamkan banget. Dan baku hantam pun terjadi antara anak buah Walter dan Dylan. Dan seperti kita ketahui, jika seorang pesulap membela diri, pasti keahliannya digunakan untuk meloloskan diri
dari musuh-musuhnya, dan itulah yang dilakukan Dylan. Walaupun akhirnya Dylan pun berhasil ditangkap anak buah Walter, Dylan dibawa ke suatu dermaga dan diperlihatkan dengan seorang yang bernama Arthur. Arthur ini sendiri adalah pemilik perusahaan asuransi yang menolak klaim ayahnya ketika meninggal sewaktu dia kecil, dan Arthur ini juga orang yang telah dia rampok uangnya. Arthur meminta agar Dylan menyerahkan chipnya tersebut, padahal chip yang aslinya tidak ada pada Dylan. Dan hal itu membuat Walter memasukkannya ke dalam box dan melemparkannya ke dalam air. Tapi Dylan berusaha mencoba mencari cara agar bagaimana bisa keluar dari box tersebut, hingga dia berhasil menemukan cara, dan dia berhasil keluar dari box itu dengan bantuan Atlas yang ternyata juga membantunya. Chip yang diberikan Dylan kepada Atlas itu ternyata adalah chip palsu. Entah bagaimana mereka bisa kehilangan salinan yang asli, dan itu membuat mereka berpikir keras bagaimana cara agar mendapatkannya. Karena mereka tahu Walter tidak akan berhenti mengejar mereka sampai chip itu dia dapatkan. Akhirnya anggota Dylan merencanakan sesuatu pada Walter. Mereka memberitahu kepada Walter jika mereka akan mengadakan pertunjukan di London. Tidak tahu apa maksud mereka memberitahu Walter, kita lihat aja kelanjutannya. Sementara FBI yang selama ini memburu mereka juga mengetahui hal itu dan bergegas ke London untuk menangkap mereka. Terlihat Four Horsemen sudah memulai aksinya di tengah keramaiannya penduduk London di malam itu. Sementara Dylan hanya memantau dari kejauhan dan memberi instruksi kepada anggotanya. Yang perlu diketahui, masing-masing mereka berada di titik yang berbeda dan itu membuat FBI kewalahan dalam pelacakan. Begitu juga dengan Walter, dia mengetahui jika Four Horsemen memiliki rencana yang tidak dia duga, sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka. Dari aksi sulap yang dilakukan di antara mereka, menurut saya yang paling epik adalah sulapnya Atlas, di mana dia bisa menghentikan hujan bahkan mengembalikannya ke atas. Tapi di sini Atlas juga memberitahu triknya tersebut dan itu membuat penontonnya terkagum-kagum. Saya juga berpikir kalau itu benar-benar, berarti hukum fisika sudah tidak berlaku lagi di dunia ini. Kita lanjut dengan Dylan yang tiba-tiba memerintahkan anggotanya untuk segera lari dari tempat pertunjukan itu, dikarenakan polisi telah mengetahui posisi mereka. Merritt yang tidak terlalu pandai mengendarai motor yang menyebabkan dia terjatuh, dan akhirnya mereka harus menyerahkan diri kepada anak buah Arthur, hingga mereka dibawa menggunakan kontainer ke suatu tempat yang tidak mereka ketahui. Ternyata mereka dibawa untuk menaiki jet pribadi milik Arthur. Di dalam jet itu mereka diminta untuk memberikan chip yang mereka miliki, dan ternyata chip yang ada bersama Atlas ternyata adalah chip salinan yang asli, dan itu sangat membuat mereka kebingungan. Karena yang mereka ketahui, chip yang ada pada Atlas adalah chip salinan palsu. Walaupun chip itu asli, Walter tetap memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan Dylan bersama anggotanya dari pesawat. Tapi hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata jet yang mereka tumpangi itu bukannya terbang, justru malah diam di tempat. Dan itu dipertontonkan oleh para penggemar Four Horsemen secara live. Di situ juga mereka menjelaskan bagaimana trik-trik yang telah mereka lakukan, dimulai dari pesawat yang mereka buat seolah-olah terbang, tapi kenyataannya semua itu hanya rencana yang sudah mereka persiapkan di luar dugaan. Dan akhirnya Arthur yang diketahui pemilik perusahaan perangkat lunak yang mereka anggap alat memata-matai privasi publik, ditangkap beserta anaknya Walter, yang diketahui publik juga selama ini dia telah mati, dan hal itu adalah pengalihan identitas yang bertujuan untuk menguasai perusahaan temannya sendiri. Di sini akhir semuanya terbongkar apa dan mengapa bisa terjadi. Thaddeus menceritakan dia sengaja tidak menceritakan jika dia adalah ternyata teman dekat ayahnya Dylan. Dan hal itu membuat Dylan semakin bingung. Ternyata Thaddeus sengaja membiarkan Dylan memenjarakannya selama setahun terakhir. Dikarenakan ternyata Thaddeus sudah menyusun rencana yang tidak bisa ditebak oleh siapapun.
Dan benar saja, semua berjalan sesuai dengan yang Thaddeus inginkan. Kalian ingat ini siapa? Ya, dia ini adalah petugas keamanan yang bersama Four Horsemen ketika mereka mencuri salinan chip di scene sebelumnya. Ternyata dia juga adalah bagian dari rencana Thaddeus. Wow, ini betul-betul rencana yang sudah diperhitungkan dengan sangat-sangat matang sekali. Dan film pun tamat. Oke, untuk plot film Now You See Me ini sendiri sungguh-sungguh luar biasa sekali bagi saya. Di mana film ini melanjutkan sequel pertama yang tidak kalah epic juga, dan cerita yang tersusun sangat rapi, bahkan mudah dipahami. Untuk film ini sendiri dikabarkan akan ada sequel selanjutnya, cuman tidak tahu kapan akan rilisnya. Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini, jangan terlalu banyak nonton sulap, karena itu dapat menyebabkan kamu sulit mengetahui mana yang asli dan mana yang palsu. Maka dari itu saya anjurkan pilih yang ada cap badaknya. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Jangan lupa kasih masukan dan saran di kolom komentar. Subscribe bagi kalian yang emang kurang kerjaan, dan like bagi kalian yang suka. Sampai jumpa di video berikutnya.